Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Lucianti dan rekan saya Nurizati Sikrika. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan miskonsepsi yang terdapat pada materi termokimia. Jadi, pada jurnal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nurizati Sikrika. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kali ini saya akan membahas miskonsepsi yang terjadi pada materi termokimia berdasarkan hasil analisis kami terkait jurnal pertama yang berjudul penggunaan strategi konflik kognitif dalam pembelajaran TPS untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi termokimia. Nah, untuk identitas jurnal dapat teman-teman lihat pada slide yang kami tampilkan dengan judul jurnal seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari jurnal ini terdapat beberapa kesulitan atau miskonsepsi yang dialami siswa terkait materi termokimia, diantaranya untuk konsep reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, lalu konsep penulisan tanda perubahan entalpi pada persamaan termokimia untuk reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Lalu ada konsep sifat reaksi pembentukan dan penetralan senyawa, lalu ada konsep penggunaan rumus penentuan besarnya perubahan entalpi menggunakan data entalpi pembentukan standar untuk menghitung perubahan entalpi dari suatu reaksi. Nah, dari konsep-konsep yang di mana siswa itu mengalami kesalahan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau penyebab, diantaranya itu untuk miskonsepsi dan reaksi eksoterm dan juga endoterm itu terjadi karena saat pemberian kasus siswa itu kebingungan untuk menentukan jenis reaksinya, apakah dia itu reaksi endoterm atau reaksi endoterm. Lalu untuk miskonsepsi pada submateri persamaan termokimia dengan submateri entalpi pembentukan standar, ini disebabkan karena itu siswa tidak memahami konsep entalpi pembentukan standar. Lalu untuk submateri menghitung perubahan entalpi suatu reaksi, kesulitan itu terjadi karena proses perhitungan di mana itu beberapa siswa lupa untuk mengalihkan data yang diketahui dengan koefisien reaksinya. Sehingga kesulitan dan miskonsepsi dalam materi termokimia ini disebabkan karena dalam memahami konsep-konsep dasar dengan tepat, siswa itu harus mampu untuk mengaitkannya dengan konsep lain yang lebih tinggi dan saling berhubungan. Nah, dari miskonsepsi dan kesulitan tadi, dari jurnal ini dijelaskan cara mengatasinya, di mana cara mengatasi itu dapat menggunakan strategi konflik kognitif, sehingga siswa dapat merekonstruksi sendiri permasalahan yang dihadapi dengan adanya bimbingan dari guru, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terbiasa menemukan dan memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan juga terarah, sampai kepada penarikan suatu kesimpulan. Dan tentunya siswa harus memahami konsep-konsep yang ada dalam materi termokimia. Baiklah, jurnal yang kedua itu dengan judul Diagnosa Miskonsepsi Siswa SMA Negeri 1 Telaga Gorontalo pada materi termokimia. Adapun identitas jurnalnya dapat teman-teman lihat. Next. Selanjutnya ada kesulitan atau miskonsepsi. Jadi berdasarkan jurnal itu, miskonsepsi terbanyak yang dialami siswa adalah membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Lalu untuk miskonsepsi terbanyak kedua yang dialami siswa adalah membedakan macam-macam perubahan entalpi molar. Ada juga miskonsepsi pada indikator membedakan sistem dan lingkungan, serta terdapat miskonsepsi pada indikator menentukan perubahan entalpi reaksi. Lalu miskonsepsi yang terjadi ini mengindikasikan bahwa siswa hanya mampu memahami dan merencanakan masalah, namun tidak mampu menjelaskan masalah, apalagi mengecek kembali masalah yang dipelajari. Next. Adapun penyebab dari miskonsepsi tadi, yang pertama itu untuk miskonsepsi perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm, karena siswa tidak dapat menjelaskan mana yang termasuk peristiwa eksoterm dan mana peristiwa endoterm ketika dihadapkan dengan soal. Lalu, untuk miskonsepsi dalam membedakan macam-macam perubahan entalpi molar, disebabkan karena siswa kurang mampu untuk menerapkannya dalam penggunaan perhitungan menggunakan rumus. Lalu untuk indikator membedakan sistem dan reaksi, sistem dan lingkungan, miskonsepsi terjadi karena siswa hanya menghafal pengertian dari sistem dan lingkungan tanpa mencermati perbedaannya. Untuk miskonsepsi pada indikator menentukan perubahan entalpi reaksi terjadi karena meskipun siswa mengetahui definisi perubahan entalpi, tetapi siswa tidak dapat menerapkannya dalam pemecahan soal yang diberikan. Next.
Lalu adapun cara mengatasinya itu, hendaknya dalam proses pembelajaran kimia itu menggunakan bimbingan buku dengan menerapkan metode pembelajaran seperti inquiry terbimbing. Pembelajaran yang hanya mengandalkan secara parsial representasi kimia yaitu makroskopik, simbolik, atau submikroskopik saja, maka sulit bagi siswa untuk memahami konsep. Bahkan gabungan dua representasi kimia pun tidak cukup untuk menyampaikan materi secara lengkap. Oleh karena itu, pembelajaran kimia yang penuh dengan materi abstrak itu perlu diajarkan secara utuh. Tiga representasi kimia tersebut. Selain itu, sebagai seorang pendidik, guru juga harus bisa menggunakan model, metode, strategi, dan teknik yang tepat dalam pembelajaran kimia. Next. Baiklah, untuk jurnal ketiga dengan judul Deskripsi Miskonsepsi Siswa dalam menyelesaikan soal teknokimia pada siswa kelas 11 di Mankuburaya. Nah, untuk identitas jurnal dapat teman-teman lihat pada slide yang kami tampilkan. Nah, dari jurnal ini terdapat beberapa kesulitan atau miskonsepsi yang diteliti oleh peneliti, di mana untuk indikator soal dapat teman-teman lihat pada tabel yang kami tampilkan ini terkait miskonsepsi dan kesulitan yang siswa alami. Yang pertama itu siswa kesulitan dalam menentukan suatu sistem berdasarkan percobaan sederhana. Lalu untuk menentukan perubahan suhu suatu senyawa saat menyerap kalor dari lingkungan, lalu menghitung jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran suatu senyawa, lalu menganalisis suatu reaksi endoterm, menentukan perubahan entalpi berdasarkan persamaan reaksi, menentukan persamaan reaksi termokimia, lalu menentukan harga delta H berdasarkan percobaan sederhana, lalu menentukan harga delta H pembakaran berdasarkan entalpi pembentukan, lalu menentukan harga delta H reaksi berdasarkan diagram siklus, dan menentukan kalor pemuraian berdasarkan energi ikatan. Nah, persentase atau kata-kata persentase dari tiap indikator soal dapat teman-teman lihat pada tabel yang kami tampilkan ini. Nah, dari kesulitan dan miskonsepsi yang siswa alami berdasarkan indikator soal tersebut dipengaruhi atau disebabkan oleh beberapa hal. Nah, di sini dapat teman-teman lihat pada tabel 2 terkait penyebab miskonsepsi siswa dengan persentasenya, di mana penyebab miskonsepsi itu diantaranya ada pemikiran asosiatif, ada penalaran yang tidak lengkap, lalu intuisi yang salah, konsepsi, dan kemampuan dari siswa itu sendiri. Nah, untuk cara mengatasinya, dapat dilakukan dengan perlunya mempelajari konsep-konsep yang ada pada materi termokimia, sehingga siswa tidak terjadi miskonsepsi pada materi termokimia. Tak hanya itu, dengan mengetahui adanya miskonsepsi pada siswa, hendaknya guru itu dapat memilih metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan subkonsep dalam materi termokimia yang akan diajarkan. Selanjutnya, jurnal keempat dengan judul Profil Konsepsi Siswa dalam Penerapan Strategi Predik Observasi Explain POE pada Konsep Termokimia. Next. Identitasnya dapat teman-teman lihat. Next. Adapun kesulitan atau miskonsepsi yang terdapat pada judul ini yaitu siswa merasa kesulitan dalam konsep eksotermik dan endotermik, perubahan entalpi pembentukan dan dialisis serta hukum Hess. Next. Adapun penyebabnya itu siswa tidak mengetahui konsep dan miskonsepsi pada keseluruhan subkonsep materi termokimia. Next. Lalu cara mengatasinya itu pertama dengan strategi POE efektif untuk mengurangi miskonsepsi siswa dan tidak tahu konsep serta meningkatkan kategori tahu konsep. Lalu hasil penelitian menunjukkan dari konsepsi akhir siswa terjadi peningkatan yang signifikan. Status pemahaman awal siswa, miskonsepsi dan tidak tahu konsep menjadi sudah memahami konsep dengan baik, dan status konsepsi siswa menjadi tahu konsep. Banyaknya siswa yang mengetahui konsep secara keseluruhan menjadi meningkat. Tak hanya itu, dengan penggunaan strategi POE ini dapat membantu dalam mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa, karena strategi POE dapat mengembangkan kemampuan untuk melacak pengetahuan awal mereka, dan mereka dapat mengetahui apa yang kurang dan miskonsepsi, sehingga mereka dapat memperbaiki miskonsepsi mereka atau tidak sempurnanya proses belajar. Selain itu, proses pembelajaran dengan strategi POE ini dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Baiklah, untuk jurnal 5 dengan judul mengurangi kesalahpahaman siswa SMA melalui inquiry model pembelajaran pada materi teknik kimia dengan identitas jurnal seperti pada slide yang kami tampilkan. Lalu kesulitan atau miskonsepsi yang ditemui pada jurnal ini terkait kesalahpahaman yang sering terjadi dalam bahan termokimia atau materi termokimia itu bersifat eksotermis dan juga reaksi endoterm, di mana perubahan standar entalpi dan dekomposisi juga menjadi bagian miskonsepsi pada siswa. Lalu ada perubahan entalpi pembakaran standar, hukum Hess, dan ikatan energi. Nah, dari kesulitan atau miskonsepsi tersebut, salah satu penyebab rendahnya hasil belajar adalah guru yang mengajar kurang memperhatikan kesulitan dan miskonsepsi yang dialami siswa. Belajar yang rendah, hasil ini disebabkan oleh kesalahpahaman konsep esensial yang dialami siswa. Karena itu, kesalahpahaman harus diatasi segera karena berbahaya bagi pelajar. Hal ini juga tentunya berlangsung bagi materi termokimia. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri itu dapat dilakukan dengan mengatasi miskonsepsi yang dialami siswa, di mana guru harus memilih model pembelajaran yang dapat menekankan pada proses berpikir kritis dan juga analitis. Ini untuk membantu siswa untuk dapat melihat dan menemukan sendiri jawaban atas suatu masalah. Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis itu adalah model pembelajaran inquiry. Hal ini sebagaimana model pembelajaran inquiry itu dapat diterapkan untuk membantu siswa yang dalam mengelaborasi keterampilan berpikir dan membangun pengetahuannya secara mandiri. Nah, pengaruh pengembangan pengetahuan secara mandiri ini dapat membuat informasi yang diperoleh oleh siswa itu selama dalam proses pembelajaran itu lebih bermakna dan tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dengan penggunaan model pembelajaran inquiry sebagai model pembelajaran efektif atau metode pembelajaran efektif untuk materi termokimia, di mana pembelajaran yang efektif dapat mengurangi miskonsepsi yang diharapkan agar model pembelajaran inquiry itu dapat diterapkan pada materi kimia lainnya selain materi termokimia. Baiklah, selanjutnya itu jurnal 6 dengan judul model mental siswa, miskonsepsi, pengetahuan yang merepotkan dan konsep ambang batas pada termokimia dengan BPOM PEE. Next. Adapun indikatornya dapat teman-teman lihat. Next. Lalu ada kesulitan atau miskonsepsi. Berdasarkan judul ini ada 9 miskonsepsi, yaitu pertama itu perubahan tidak bergantung pada hasil data dan produk. Lalu tanda plus dan minus tidak mempengaruhi perhitungan dan perubahan entalpi nilai. Yang ketiga itu perubahan entalpi standar sama dengan perubahan entalpi. H reaksi sama dengan HF reaktan dikurang HF produk. Lalu H reaksi sama dengan HF reaktan plus HF produk. Reaksi H tidak bergantung pada jumlah zat reaksi. Dan terakhir, H reaksi yang diperoleh akan berbeda jika menggunakan cara yang berbeda. Next. Adapun penyebab dari miskonsepsi tersebut yaitu terjadi karena kesalahan konsep atau kesalahan yang dilakukan seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya atau teori. Next. Adapun cara mengatasi berdasarkan judul ini yaitu dengan profil model mental memberikan informasi tentang komposisi atau kerangka konseptual yang dimiliki siswa. Dengan mengetahui profil model mental siswa, guru mampu mengetahui miskonsepsi, pengetahuan yang merepotkan, dan konsep ambang batas yang dialami siswa. Hal ini berguna dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi yang terdapat pada siswa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya di mana teman-teman telah mendengar hasil analisis dari 6 jurnal kami. Nah, kami tekankan lagi di sini terkait miskonsepsi yang dialami siswa pada materi termokimia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan hasil analisis dari ke-6 jurnal tadi, kami menyimpulkan bahwa guru itu harus menekankan konsep-konsep dasar yang harus dipahami oleh siswa pada materi termokimia yang akan disampaikan. Selain itu, guru itu juga harus memilih metode atau model pembelajaran serta strategi pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada setiap submateri dari materi termokimia yang akan disampaikan. Nah, sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.